Assalamualaikum. Oke, ini 12.4. Alhamdulillah ya, pada masuk semuanya. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa dulu, Fahri. Pak, sebelum kita mulai pelajaran ekonomi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya di kelas peminatan ekonomi. Kita sudah berdoa. Coba sebelum kita mulai pembelajaran dicek di bawahnya ada sampah-sampah atau tidak. Sambil dipersiapkan, Akmal minta tolong dinyalakan proyektornya. Ya. Anak-anak, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, ya. Jadi saat ini kita materinya buku besar dan neraca saldo, ya. Tapi nanti kita seperti biasa di setiap pembelajaran ada peraturan, ya, supaya pembelajaran kita semakin bermakna, ya, menggembirakan dan terus sesuai tujuan pembelajaran kita, ya. Yang pertama, be on time, berarti harus tepat waktu ketika ada waktunya tugas mandiri ataupun kelompok dan saat pengerjaannya dan pengumpulannya. Selanjutnya, kalian harus aktif, ya, participate actively. Jadi setiap anggota kelompok nanti silakan aktif, ya, aktif di kelompoknya maupun bertanya kepada saya sebagai guru. Selanjutnya, kalian harus mencoba mencari explore. Jadi kalau pas saat pembelajaran seperti ini bukan ujian, boleh menggunakan Google, ya, menggunakan AI lainnya seperti ChatGPT ataupun Gemini, ya. Terus dijaga sikapnya, ya. Tolong saling menghargai, tidak berkata-kata kasar. Misalkan, bebek, nah nggak boleh kayak gitu, ya. Jadi kita jangan kata-kata kasar. Terus accept challenge, menerima tantangan. Oke, tantangan selanjutnya kita murojaah dulu, ya, supaya pembelajaran kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala dan hafalan, ya, surat-surat pendek di juz 30 semakin nambah, semakin banyak dan semakin berkualitas bacaannya. Kita spin wheel dulu ya. Oke, Pak. Nah, ini udah saya siapin nih spin wheelnya. Ganteng gak nih spin wheelnya? Ya, ini spin wheelnya di 12.4 seperti ini, ya. Ini foto model, ya, backgroundnya. Ya, supaya saya tidak subjektif, objektif, ya, maka siapa yang mimpin murojaah kita harus undi. Ya, kita undi. Oke, pas banget. Anggara John, silakan ke depan, ya. Ya, ada anaknya ternyata, ya. Kita surat Atin aja. Surat Atin sudah hafal Anggara John? Insya Allah. Oke, kita lihat anak-anak ke depan. Silakan dibuka murojaahnya oleh kamu sendiri, ya. Kita ikuti kata Ustadz Anggara. Silakan. Bagi teman-teman, sebelum kita belajar ekonomi pada siang hari ini, kita murojaah surah Atin terlebih dahulu. Dimulai dari Taus 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim.
Oke, terima kasih Anggara John sudah memimpin surat Atin ya murojaah sebelum pembelajaran. Silahkan duduk kembali. Kelas selanjutnya kita review materi sebelumnya tentang jurnal umum. Ya, dimana kalau dalam akuntansi selalu ada tahapannya. Ada yang dikerjakan setiap saat, ada yang dikerjakan di akhir bulan, ada yang dikerjakan di akhir tahun. Oke, kita lanjutin ya, masih di jurnal umum. Biasanya kita menggunakan rumus debit kredit ya. Masih hafal anak-anak? Ya, biasanya kita pakai cara menghafalkannya apa? H U M P B, harta, tahta, bukan ya, harta, utang. Ya ini ada yang mau ditanyakan materi sebelumnya? Amar mau ditanyakan materi sebelumnya ini jurnal umum? Udah paham? Alhamdulillah. Kita lanjut ya materi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini sesuai tujuan pembelajaran ada 3 item yang bakal kita lakukan ya. Tenang aja, ini nggak akan bakal ngabisin waktu kalian karena sudah saya siapin template-nya di Microsoft Excel. Ya kan, sudah pada bawa tab dan laptopnya kan? Ya, nanti tinggal dikopas template-nya. Karena minggu lalu kita sudah latihan bikin tabel dan saya rasa kalian sudah bisa. Ya, dan nanti kalian tinggal kreatif kalian saja untuk mempercantik tabelnya masing-masing. Hari ini kita pakai tabel lagi buat ngapain? Ya, ini memposting buku besar yang pertama. Yang kedua, membuat neraca saldo. Ini setiap akhir bulan. Dan yang terakhir, kita mengidentifikasi kesalahan pada saat kita melakukan pencatatan. Ingat anak-anak, ya, dalam akuntansi bukan hanya memahami teori, tapi kita harus teliti. Ya, teliti salah satu contohnya adalah tidak salah lihat. Ya, lagi pindahin data, matanya lagi beler nih, ngantuk banget gitu. Asrof tuh biasanya nih. Ya, anak gamers banget tuh. Ya, kalau nggak saya tegur, tiba-tiba kepala udah nempel di ubin. Ya, bukan kakinya di ubin tapi kepalanya di ubin. Jadi memang saya harus ingatkan di sini terutama yang putra. Nah, kita renungkan sejenak anak-anak, kira-kira ini gambar apa? Ya, silakan dilihat ke sana. Oke, Marcel, kira-kira ini gambar apa sih? Gambar perpustakaan, Pak. Perpustakaan. Ya, di situ kira-kira banyak bukunya nggak? Banyak. Banyak. Ya, tersusun rapi? Rapi. Rapi, oke. Nah, dari balik gambar di sini anak-anak, ada pertanyaan yang saya ingin angkat kepada kalian supaya lebih memahami materi hari ini. Oke, saya tanya lagi. Tadi sudah putra saya tanya, sekarang putri, ya. Oke, saya mau nanya nih ke yang perempuan. Nah, ke kamu deh. Kira-kira tadi udah ada gambar rak buku yang tersusun dengan banyaknya di sebuah perpustakaan. Kira-kira bagaimana supaya buku-buku itu disusun agar mudah ditemukan? Menurut kamu logikanya gimana sih? Disesuaikan jenisnya, dikelompokkan. Apalagi selain itu? Dari abjad judulnya. Dari abjad judulnya. Oke. Dari sini logika berpikirnya sudah mulai terbuat. Bagaimana kalau kita mencari data apabila datanya itu tertumpuk dengan banyak? Berarti kita harus mengelompokkan. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran akuntansi. Oke anak-anak, bisa terlihat yang ada di depan? Bisa terlihat yang ada di depan? Ya, ini ada penggalan fungsi buku besar. Ini sama dengan jawaban teman kalian yang tadi, melihat buku yang ada di perpustakaan. Kita buku besar merangkum, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan seluruh transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Jadi, seandainya saya sebagai owner perusahaan, ya saya akan nanya, Lila, ya stok uang kita atau
saldo akhir uang kita saat ini berapa? Lila akan jawab dari data buku besar dan neraca saldo. Sama seandainya saya sebagai walaf kalian, saya nanya ke bendaharanya. Ya, misalkan ke bendahara, berapa sih uang kas sekarang? Berarti bendahara bakal melihat dari tabel buku kasnya. Itulah kegiatan kita hari ini, yaitu membuat buku besar dan neraca saldo, ya. Baik anak-anak, karena tujuan pembelajaran kita sudah saya jelaskan dan maksud pembelajaran kita duduk berkelompok seperti kelompok yang pernah kita buat dari minggu lalu. Ayo silakan rolling duduknya masing-masing. Jangan lupa dibawa laptopnya dan tabnya. Oke, alhamdulillah sudah duduk kembali. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Sama seperti minggu lalu ya, karena kita masih dengan proyek perusahaan jasa yang sama, Mirwos Kling. Ya. Nah, untuk assignment-nya sudah saya sematkan di Microsoft Teams 12.4. Silakan nanti per kelompoknya diperhatikan. Harapan saya kasih waktu di sini, nanti saya tetap jelaskan dulu. Harapannya dari kelompok di sini kalian nanti bisa berpikir kritis, melihat data yang ada, kemudian kreativitas kalian dalam membuat tabelnya boleh mau pakai warna bagaimanapun, jenis fontnya, dan jangan lupa dalam akuntansi karena kita di Indonesia menggunakan kode numerik rupiah atau Rp. Selanjutnya harapan saya juga kalian di situ ada tabel yang belum saya buat, mandiri sendiri buatnya. Beberapa tabel ada yang belum dibuat, sengaja saya seperti itu. Dan antar anggota tolong saling komunikasi yang baik. Nanti saya shuffle siapa perwakilan kelompok yang maju untuk menjelaskan jawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Oke, paham semuanya? Oke, silakan dilihat assignment-nya masing-masing. Baik, sebelum kalian lanjut lagi ke kelompoknya, saya jelaskan dulu penggunaan buku besarnya biar lebih paham. Di MT sudah ada itu anak-anak, ya. Udah kelihatan tabelnya? Oke, kelihatan ya. Nah, kalau yang memang kurang jelas dari proyektor yang di belakang bisa lihat di tablet ataupun laptopnya masing-masing. Ya, itu sudah saya siapkan buku besarnya dan ada perbedaan dengan jurnal umum. Ya, kalau jurnal umum cuma hanya ada tabel, tanggal, keterangan, nomor ref, debit, sama kredit. Hanya ada berapa nih? Ya, 4 kolom saja. Tapi kalau buku besar, dia ada tambahan 2 kolom lagi, debit, kredit, yang ada saldonya. Ya, seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mereka penjumlahan saldo masing-masing akun. Malik pernah sholat Jumat? Pernah, ya. Pernah dengar gini nggak Malik? Sebelum sholat Jumat, pihak DKM dia mengumumkan saldo kas masjid minggu lalu. Pernah mendengarnya? Oke, pernah. Nah, itulah salah satu kegunaan dari akuntansi. Ya, mencatat perkembangan data keuangan. Ya, dari sini nanti ini kita jadikan merek and center anak-anak ya. Nah, seandainya saya sudah pindahkan, berarti kita akan jumlahkan ya. Jumlahkan yang pertama kita kopas dulu datanya. Karena sudah pakai Excel, maka saya larang keras kamu pakai kalkulator yang ada di laptop ataupun tab kamu. Langsung aja masukin rumusnya pakai fitur sama dengan ya. Maka di sini debit ketemu kredit dikurang. Jadi kalau ketemu temannya ditambah, ketemu musuhnya dikurang ya. Berarti sama dengan kita geser ya pakai touchpad-nya yang ada di keyboard ke atas dulu dikurang 10 juta. Nah, berarti ada saldo kas 15 juta. Tapi belum selesai anak-anak. Lihat lagi. Ya, masih banyak saldo-saldo selanjutnya. Ya, jangan lupa yang pesan saya tadi, pesan sponsor yaitu kasih tanda data yang sudah
pakai. Oke, saya akan muter melihat kalian mengerjakannya masing-masing. Wah, tadi saya udah muter ya sebagian, kayaknya tampaknya sudah mulai bosan. Kita ice breaking dulu ya, anak-anak. Siap semuanya? Oke, kodenya gini yang pertama ice breakingnya. Ketika saya bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Ya, coba saya cobain 1, 2, 3 pagi. Konsentrasi dimulai 1, 2, 3 sore. Ya, masih ada suara. Ya, 1, 2, 3 sore. Oke, alhamdulillah sudah mulai konsentrasi pagi, sore. Ya, makin konsentrasi 1, 2, 3 sore. Pak Gina, siapa orangnya? Sini. Ya, sini. Ya, sini. Ya, sudah ada 1 ikan yang kita dapatkan di siang hari ini. Kita coba 1 kali lagi, berharap ada pasangannya. Ya, 1, 2, 3 sore, pagi, siang, sore. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Berarti memang si Asrop ini hari ini lagi mujur ya. Kita lanjut ice breaking selanjutnya buat Asrop, dan mungkin nanti yang lainnya bisa saling bantu karena Asrop ini kurang konsentrasi. Udah saya bilang benar kan? Ya, dikasih tahu sebentar aja dia kepalanya udah sampai ke lantai. Ya. Yang tepat. Oke, kita bakal bermain tebak gambar. Ya. Hah? Ya, tebak gambar. Ya, kira-kira untuk Asrop, gambar apakah ini? Hewan apakah ini? Gambar hamster, Pak. Oke, gambar hamster. Kita bakal lihat konsentrasi buat Asrop, apakah geledek? Ya, ternyata ada geledek ya. Ya, kita lihat apakah jawaban hamster dari si Asrop benar. Kalau salah kita beri sorakan buat si Asrop. Tapi ini hamster, Pak. Ya, 1, 2, 3. Ternyata ya, ini hasil cloning ya, cloning dari AI. Ternyata hamster berbadan Singa. Ya, ini ternyata memang si Asrop ini masih belum konsentrasi. Kita tes sekali lagi ya. Kira-kira buat Asrop, gambar apakah ini? Ini kalau dari badannya sih saya ngeliat ini tuh jerapah, Pak. Oke, pas. Harusnya jerapah. Harusnya jerapah. Tapi kayak nggak yakin ya, gitu. Harus yakin. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai untuk pembelajaran kelompoknya. Kita waktunya ya presentasi perwakilan salah satu kelompok saja. Tadi saya sudah muter melihat dan sudah pada bagus. Tapi ada satu kelompok yang ingin saya inginkan maju ke depan. Silakan Najwa dan Nur Alika. Kita beri aplaus buat mereka dong. Oke, nanti tolong dijelaskan apa jawaban kamu dapat dari mana sih buku besarnya? Ya, dibuka dari salam ya, dan jelaskan jawabannya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin gimana aku bisa dapet jawaban ini. Yang mana, Pak? Oh, ini ya. Salah nggak sih? Oke, sebentar, yang ini ya. Ya. Oke, sudah dikirim jawabannya, bisa dijelaskan? Oh, ini jawaban saya yang tadi. Iya. Kenapa Najwa bisa dapat 10.300 itu dari mana aja, tolong dijelaskan ya. Nah, jadi kan aku ngeliat dari jurnal umum yang sebelumnya, dari ceritanya gitu. Nah, dari jurnal umum ini nanti akan dikelompokin ke buku besar ini. Oke, pertama-tama aku kan dapat kasnya 25 juta. Itu di debit. Jadi pas di sininya aku di debit juga tulisnya. Nah, karena yang 10 juta ini dikredit, jadinya 25 juta ini dikurangin sama 10 juta. Jadi setiap dikredit dia dikurang, tapi kalau di debit dia ditambah di jumlah. Oke, Nur Alika nih, sama Nur Alika dan kelompoknya ada berapa buku besar yang berhasil dibuat dari data jurnal umum tadi?
kira-kira? 1, 2, 3, kayaknya 7 deh Pak. Apa 8? 8. 8. Oke, ada 8 buku besar yang berhasil dibuat. Oke, beri aplaus buat kelompoknya Najwa dan nih ya. Oke, selanjutnya saya mau maju satu lagi kelompok untuk menjelaskan neraca saldonya. Ya, neraca saldonya dari kelompoknya Bintang. Mana Bintang? Ada nggak? Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, Bintang lagi keluar ya. Kita ganti aja untuk neraca saldo kelompoknya Akmal dan Fahri gantian ya, silakan. Ya, ayo kita beri semangat. Ya, ini saya lihat tugasnya sudah dikirim sepertinya sama Akmal. Akmal, nama depannya Akmal apa? Oke. Ini Akmal, tolong jelaskan ini kenapa dapat datanya dari mana aja ya. Hai, Fahri? Ya, dari salam dulu, nanti yang jelasin Akmal, bisa ganti-gantian. Dari salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini Fahri dan Kamal ingin menjelaskan tentang laporan neraca saldonya. Yang Oke. pertama itu ada no-ref-nya. Yang pertama itu harus Deketin aja mic-nya. harus kas dulu karena apa? Karena yang dari terkecil angkanya jadi 101 no-ref-nya. Jadi harus yang terkecil dulu, baru ntar yang ke bawah yang paling gede. Nah, pertama itu 101 itu kasnya itu dilihat dari tabel sebelumnya ya. Ini dapat dari ini ya? Ya, dari tabel ini ya, buku besar Dari ini. tabel buku besarnya, iya. Oke, sip. Nah, hasilnya seimbang kan? Seimbang. Artinya kalau seimbang bagaimana? Berarti buku besarnya itu udah benar. Oke, berarti kegiatan buku besarnya sudah benar apabila hasil neraca saldonya sudah seimbang. Meskipun secara display, secara view kita lihat kayaknya kebanyakan akun debit ya dibandingkan kredit. Tapi kalau udah dijumlahin hasilnya sama. Ya, makanya inilah salah satu fungsi dari neraca saldo untuk mengetahui setiap rekapan dari buku besarnya seperti itu. Jadi, gimana anak-anak, sudah paham semuanya? Oke, kita kasih aplaus buat Akmal dan Fahri ya. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini tidak ada post test karena memang apa yang kalian kerjakan itu sudah termasuk kegiatan dalam penugasan. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin ada kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Saya minta tolong untuk Ananda Marcel untuk membuat kesimpulannya. Ya, silakan Marcel ke depan sini, Marcel. Kesimpulan pembelajaran hari ini terkait buku besar dan neraca saldo ya. Silakan Marcel. Oke, jadi teman-teman, kita di sini udah belajar tentang buku besar dan neraca saldo. Nah, yang seperti tadi dibilang Pak Febri, yaitu neraca saldo digunakan untuk menentukan benar atau salahnya dari buku besar kita yang udah kita buat sebelumnya. Nah, buku besar yang itu dibuat dari jurnal umum yang kita juga udah buat di minggu sebelumnya. Jadi begitu kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Oke, makasih Marcel atas kesimpulannya. Jadi kita silahkan dulu kembali. Dalam pembelajaran akuntansi itu datanya selalu ngelink dari jurnal umum ke buku besar sampai neraca saldo saat ini. Kenapa? Makanya tadi alasannya saya pengen kelompoknya tetap sama. Karena ya tadi kita menggunakan data sebuah perusahaan yang masih sama ya. Jadi kesimpulannya kita sudah belajar buku besar dan neraca saldo. Nanti tolong diisi refleksinya yang ada di Teams ya. Nanti ada muncul refleksinya pembelajaran hari ini menyenangkan, menggembirakan atau bagaimanapun, silakan diisi masing-masing ya. Oke, untuk materi selanjutnya masih kelompok seperti ini dengan data yang sama, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Tapi kalau jurnal penyesuaian kapan waktunya? Ceritanya akhir tahun. Neraca saldo itu sampai akhir bulan. Nah, ini akhir tahun. Oke. Jadi untuk materi selanjutnya kita bakal belajar tentang akhir tahun. Jadi seperti ini aja pembelajaran kita hari ini anak-anak. Makasih banyak
ya minta tolong untuk Fahri memimpin doa penutupnya. Oke teman-teman, setelah belajar, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 12.4 yang hari ini piket. Jangan lupa piket dan matikan proyektornya. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, sama-sama.